dan lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat perumpamaan yang pertama, ini suatu petani yang aneh, punya ladang tetapi tidak ada rumput. Tapi ini adalah namanya perumpamaan, ya. Ada petani yang menumpuk ladangnya sampai 20 hari. Diulangi lagi. Kalau 3 bidang dan diulanginya 3 kali, maka sampai 60 hari dia merumput ladangnya. Tetapi dalam perumpamaan ini, Tuhan melarang mencabut ilalang dengan alasan bahwa nanti ya gandum juga akan tercabut. Saudaraku, awas musuh masuk kerajaan Tuhan. Awas musuh masuk ke dalam gereja. Awas musuh orang asing ingin masuk dan menyusup untuk menguasai Indonesia. Demikian kata mantan ketua BIN Indro Priyono. Musuh masuk menyusup Indonesia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan pagiku ini, hancurkan pekerjaan musuh dan lakukan pekerjaan Tuhan. Hati-hati terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita, di negeri ini. Di dalam perumpamaan ini, 3 pekerjaan musuh yang harus dihancurkan: menabur lalang di ladang Tuhan, membuat sarang pada pokok sawi, mengadukkan ragi pada adonan roti. Menabur lalang, saudaraku, ini menyusupkan orang jahat ke dalam gereja. Menyusupkan orang jahat ke dalam gereja. Menyusup orang jahat ke dalam negeri ini, Indonesia, untuk mengacau, untuk membuat onar, untuk membuat perpecahan, untuk menghambat pekerjaan Tuhan, untuk menghambat pembangunan di Indonesia. Nah, menurut cara manusia, usaha itu harus dicabut. Tapi Tuhan melarangnya. Alasannya nanti gandum ikut tercabut. Ada satu contoh. Jika seorang anak, orang Kristen, hanya satu-satunya, lalu anak itu berbuat onar, lalu berbuat jahat, lalu dicabut, wah tentu saja orang tua itu sedih, saudaraku. Ada seorang mayor, bukan anaknya yang buat onar, tetapi anaknya korban keonaran. Ini lain lagi. Sampai dia sedih sekali. Ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Nusa Tenggara Timur, ya. Sampai sangat kecewa. Dia bilang koyak merah putih. Nah, padahal merah putih tidak salah. Negara Indonesia tidak salah. Tetapi ya dia marah. Dia marah kepada oknum-oknum tertentu sampai kepada merambat kepada Indonesia. Terhadap apa yang terjadi sekarang di Indonesia, memang banyak orang yang marah dan mempersalahkan itu, ini, dan sebagainya. Saudaraku, yang salah memang salah. Yang benar memang benar. Tetapi janganlah negara dipersalahkan. Tapi itu oknum-oknum atau mungkin sistem yang salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musuh sedang menabur benih ilalang. Hati-hati. Dan musuh membuat sarang pada pokok sawi. Bikin kotor, bikin najis, bikin dosa, dan bermacam-macam perbuatan jahat. Dikatakan pohon sawi besar dari biji yang paling kecil. Dan ini merupakan perkembangan. Perkembangan gereja dimulai dari hanya sedikit orang. Mulai 12, bertambah menjadi 70 orang, bertambah menjadi 500 orang, bertambah menjadi 3.000 orang. Dan sekarang diperkirakan 1,8 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Itu bergabung yang Kristen dan yang Katolik. Saudaraku, burung adalah lambang untuk setan. Melalui orang jahat di dalam gereja, dia membuat dosa, membuat onar sehingga gereja menjadi kotor dan najis. Jadi di dalam gereja jangan kita berpikir dalam gereja itu semua orang-orang suci. Tetapi ada orang jahat yang sudah bertobat. Tapi ada orang Kristen yang tidak bertobat tetapi buat onar. Nah, saudaraku yang dikasihi, jangan mencampur adukkan, ya. Memang di dalam gereja itu adalah kumpulan semua orang berdosa. Cuman
Ada orang berdosa yang sudah bertobat, yang percaya Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi bahkan ada orang Kristen KTP yang belum bertobat. Nah, untuk itu perlu pertobatan. Kemudian pekerjaan musuh yang ketiga adalah mengadukkan roti pada adonan. Ragi bercampur tepung sehingga khamir. Semua tepung terkena ragi, lalu mengembang, lalu khamir. Artinya adalah pengaruh buruk, ajaran-ajaran buruk, ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Ya, dari hamba Tuhan palsu, pendeta palsu, guru palsu, nabi palsu kalau zaman dahulu, yang mengajarkan firman Tuhan, yang menyelewengkan firman Tuhan. Ada ungkapan waktu kami di teologi ya, bila ingin melihat atau mencari iblis, jangan lupa lihat di mimbar. Nah, saya sering bilang kepada umat, kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan, supaya mengajarkan firman Tuhan yang alkitabiah, berdasarkan firman Tuhan. Dan jangan menafsirkan firman Tuhan berdasarkan otaknya sendiri, berdasarkan hatinya, keinginan, nafsunya. Tidak boleh. Tapi menafsirkan Alkitab, firman Tuhan itu menurut kehendak Tuhan. Harus berdasarkan teks, konteks. Ya, harus berdasarkan historical dan teologikal, gramatikal, dan lain sebagainya. Yang mengurangi, bahkan bisa mencegah supaya penafsirannya tidak salah. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, perempuan yang mengadonkan roti dan ragi adalah gambaran guru palsu, nabi palsu, pendeta palsu yang menyesatkan. Nah, saudaraku, ada kisah tentang sidang raya setan. Mungkin saudara pernah dengarnya. Keputusannya adalah begini. Ketika Lucifer, pemimpin setan itu, mengumpulkan semua setan-setan dari seluruh dunia. Dia tanya bagaimana untuk menghancurkan manusia, menghancurkan gereja, menghancurkan kebenaran. Wah, mereka dengan semangat, dengan perang, dengan gempa, dan lain sebagainya. Tapi ada satu setan yang bilang, nah, cara saya beda dengan yang lain-lain. Silakan yang lain mengikuti cara itu, tapi cara saya ini beda, kata satu setan. Saudaraku, bagaimana? Kata Lucifer. Kita biarkan saja orang-orang itu masuk gereja. Biarkan saja dia beragama. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan di hatinya. Nah, saudaraku. Jadi, sekarang ini banyak orang Kristen. Badannya di dalam gereja, tetapi hatinya di luar gereja. Hatinya di HP. Nah, jadi berhala HP itu jadinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jangan seperti itu. Kalau pendeta lagi menyampaikan firman Tuhan, dengar dengan baik. Ya, banyak pendeta yang baik dan banyak pendeta yang benar, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman Tuhan, yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan seperti itu harus didengar, harus diikuti contoh dan teladannya. Saudaraku, nah zaman sekarang kesesatan makin lama makin luar biasa, saudaraku yang saya kasihi. Tetapi orang-orang sesat yang bertobat kepada Tuhan Yesus juga makin luar biasa. Tuhan sedang bekerja. Nah, ada Christian Science. Yesus itu hanya guru agung. Dia bukan Allah. Yesus itu adalah bukan Tuhan. Christian Science juga mengajarkan tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Allah itu hanya prinsip, bukan suatu pribadi. Allah atau Tuhan itu bukan punya jiwa, bukan punya pikiran. Saksi Yehova bahkan mengajarkan, menyangkal tidak ada Bapa, tidak ada Anak, dan tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah Yahweh. Mormon, manusia makin maju dan bisa menjadi Allah. Manusia yang ingin selamat harus berbuat kebaikan dan tidak perlu Yesus Kristus. Waduh,
Inilah saudara-saudaraku. Itu timbul dari ajaran orang-orang Kristen yang akhirnya sesat dan menyesatkan banyak orang. Sekarang ada teologi sukses. Saudaraku, jika engkau sukses itu tanda berkat. Kalau engkau miskin, engkau sakit itu tanda kutuk. Waduh. Ingat ya saudaraku, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita semua akan sukses, kita semua tidak akan mati, kita semua akan berkelimpahan. Tidak. Yesus janji, dia menyertai dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara kita menghancurkan pekerjaan musuh? Taburkan berita firman Tuhan terus secara murni dan secara konsisten. Benih itu, firman Tuhan itu akan tumbuh dan berbuah. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada tantangan, tetapi ada hasilnya. Tidak bisa kita mencabut ilalang itu, atau kita membunuh orang jahat, atau Tuhan membunuh orang jahat itu tidak. Yang kedua, cegah dosa di dalam gereja. Jika terjadi, bersihkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Lakukan kebenaran, hiduplah tertib, taat firman Tuhan, taat aturan, rajin belajar, giat bekerja, isi waktu dengan baik dan berguna. Ya. Yang ketiga, deteksi sedini mungkin ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Kritis, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kritisnya bagaimana? Kita harus memahami firman Tuhan, tidak berarti menghafal. Memahami firman Tuhan. Itu sebabnya kita belajar, kita belajar, kita belajar. Kita mendengar, kita mendengar, kita mendengar. Kita membaca, kita membaca, kita membaca firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Hancurkan pekerjaan musuh. Lakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya.